Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa lagi padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memulai novena Roh Kudus. Pertanyaan sederhana, novena artinya apa? Ada yang tahu? Ini gampang ya, novena artinya kurang lebih dari bahasa Latin novem, artinya 9. Ya, arti kata novena itu artinya 9. Oleh karena itu novena ya biasanya dilakukan 9 hari. Ya, entah 9 hari berturut-turut atau hari yang sama setiap bulan selama 9 bulan ya. Ya, modelnya seperti itu ya, dilakukan 9 kali. Dan novena memohon Roh Kudus ini merupakan novena yang pertama di dalam gereja Katolik. Kenapa? Karena yang melakukannya adalah para rasul sendiri. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberi instruksi ya. Kalau kita kemarin mengikuti dengan baik bacaan Injil, Tuhan Yesus memberikan instruksi kepada para rasulnya untuk bersatu di dalam doa, menunggu di kota Yerusalem di dalam doa, dan menunggu untuk kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah Bapa kepada mereka. Jadi apa yang kita lakukan novena memohon Roh Kudus ini merupakan novena pertama di dalam gereja, dan kita pun berpartisipasi pada novena yang sangat-sangat kuno ini. Bagian dalam tradisi gereja Katolik ya, jadi luar biasa sekali. Yang cukup menarik, kenapa sih harus 9? Kenapa harus 9 hari? Bukankah bisa sebagai contoh 7 hari saja? Ya, 7 hari karena angka bagus ya. Bisa saja 40 hari. Sama seperti Tuhan Yesus di padang gurun 40 hari. Atau 10 hari sekalian ya. Angka bagus. Atau 21 hari. Kenapa 21 hari Romo? Ya, itu tanggal bagus, tanggal lahirnya Romo Bayu gitu ya. Kenapa 9 hari atau 9 kali? Karena kalau kita lihat di dalam hidup manusia ada sesuatu yang sangat signifikan dilambangkan dengan angka 9. Dan ini terjadi pada seorang wanita. Apa itu? Iya, melahirkan ya, mengandung dan melahirkan. Jadi kenapa 9? Karena ini menjadi simbol seorang wanita yang mengandung dan juga simbol dari sebuah kelahiran. Sebagaimana Bunda Maria karena kuasa Roh Kudus kemudian mengandung karena kuasa Roh Kudus dan menunggu selama 9 bulan untuk lahirnya Yesus. Gereja juga dalam tanda petik, dalam artian yang khusus, ini dikandung dan selama 9 hari ke depan akan dilahirkan oleh Roh Kudus atau terlahir karena kuasa Roh Kudus. Jadi kita lihat ya, kenapa angka 9 ini sangat signifikan, karena melambangkan masa penantian, masa kelahiran yang baru. Dan bacaan Injil hari ini juga menurut saya sangat signifikan.
Karena juga berbicara tentang seorang wanita, ya, seorang wanita yang menurut Yesus, ya, kalau dia sedang bersalin itu mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi setelah melahirkan, dia tidak ingat atau lupa dengan rasa sakitnya, dengan penderitaannya, karena sekarang dia memiliki sukacita yang luar biasa besar. Ya, jadi kita lihat sangat menarik sekali. Menjadi seorang pengikut Yesus itu bukan berarti lepas dari penderitaan. Penderitaan itu bagian dari hidup, ya. Dan bahkan menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang Kristen, seorang Katolik, bukan berarti kita langsung bebas dari penderitaan. Tidak, selalu saja ada berbagai bentuk penderitaan yang kita akan alami di dalam hidup ini. Entah kehilangan seseorang yang kita cintai, entah kita kehilangan pekerjaan, menghadapi kesulitan finansial, menghadapi penyakit, ya, dikhianati teman, dikhianati orang yang kita kasihi, dan banyak lagi ya bentuk-bentuk penderitaan, atau juga mengalami diskriminasi, ya, banyak sekali. Dan bahkan kalau kita perhatikan, bukan berarti kalau menjadi pengikut Yesus kita bebas dari penderitaan. Bahkan kadang-kadang setelah menjadi pengikut Kristus, kita pun bahkan menderita lebih banyak. Saya punya seorang teman dan dia beberapa tahun lalu baru saja dibaptis. Dan proses pembaptisannya ini atau menuju pembaptisan bukan suatu yang mudah, karena banyak yang menentang. Keluarganya menentang, ya, lingkungannya menentang, kerabatnya menentang, tapi dia tetap berteguh untuk dibaptis sebagai seorang Katolik. Namun saya mendengar kabar beberapa bulan terakhir ini dia ternyata jatuh sakit. Ya, jatuh sakit, dan saya tanya sakit apa, ya. Ternyata dia di rumah sakit dan diagnosa awalnya bahwa ada kelainan pada darahnya. Mungkin menuju kepada leukemia, ya, penyakit kanker darah. Jadi kita lihat, ya, kalau kita lihat dari perspektif, dan kemudian dia mulai menerima WA atau pesan-pesan dari orang-orang yang mengatakan, tuh lihat, ya, kamu dikutuk, ya, tuh lihat, kamu ikut Yesus sekarang hidupmu lebih melarat, tuh lihat, ikut Yesus dibaptis kamu lebih menderita. Dan kalau kita lihat memang dari mata duniawi, ya, memang sepertinya kok hidupnya makin susah, ya, kok hidupnya makin susah. Kemudian saya tanya, ya, kamu perasaannya bagaimana sekarang, ya, melihat hal-hal ini terjadi pada kamu? Dan dia bilang, ya, saya memang sedih, saya memang menderita, Romo, tapi saya percaya semua ini adalah rencana Tuhan untuk kebaikan saya. Ya. Dan saya luar biasa sekali melihat betapa luar biasanya iman dari anak ini, ya, dari orang ini. Dan saya juga mengingat sebuah ceritanya Santa Bernadette, ya, Santa Bernadette ini waktu masih muda, waktu remaja, dia melihat penampakan Bunda Maria di Lourdes. Ya, jadi nama anak ini namanya Bernadette, ya. Kemudian waktu dia beranjak dewasa, dia memilih untuk masuk biara, ya, menjadi suster. Namun setelah menjadi suster ternyata memang hidupnya gak panjang, ya. Dia ini akhirnya meninggal karena sakit. Sakitnya ini adalah sakit TB, ya, TB tulang, tuberkulosis tulang. Dan tuberkulosis tulang ini sakitnya luar biasa. Apalagi pada zaman itu belum ada pengobatan yang bagus. Dan waktu dia mengalami penderitaan karena sakit TB ini, dia tidak berhenti untuk melayani di biara. Dia tetap setia menjalankan tugas sehari-hari sebagai suster, ya, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan biara, berkebun, ya. Walaupun rasa sakit yang ditanggung luar biasa. Dan karena itu dia tidak efektif dalam menjalankan tugasnya karena memang menanggung rasa sakit. Tapi apakah dia mengeluh? Tidak. Sedikit pun tidak ada kata keluhan keluar dari mulutnya. Dan bahkan ada suster-suster yang judes, ya. Jadi di biara ada suster yang baik, ada yang judes, ya. Tapi suster-suster di sini baik-baik, ya.
Ada suster-suster yang gak tahu apa yang terjadi dengan Bernadette, dan mereka hanya melihat kerjanya gak efektif, kerjanya kok males-malesan, kerjanya gak beres. Maka mereka mulai mencibir Bernadette. Apakah Bernadette kemudian marah-marah, mengeluh, kemudian kembali menegur atau bahkan mencaci mereka? Tidak. Bernadette dengan setia menanggungnya dan dia bawa dalam doa. Semuanya dia persembahkan kepada Tuhan, menjadi berkat. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti selalu mudah. Tetapi bahkan saat kita mengalami penderitaan dalam hidup pun, ini bagian dari rencana yang indah. Dan kita bisa selalu mempersembahkan ini, sehingga bahkan penderitaan kita pun tidak sia-sia, bahkan menjadi berkat yang berlimpah bagi kita. Amin.